Assalamualaikum, ketemu lagi di channelku Resep Erisa. Di video kali ini aku akan membuat cendol. Bahan dasar tepung beras. Es cendol ini sangat cocok untuk ide jualan atau bisa disajikan di saat buka puasa. Penasaran mau tahu cara bikinnya gimana dan apa aja bahan-bahannya? Tonton videoku sampai selesai. Bagi yang belum subscribe, boleh dong subscribe dan tak lupa tekan loncengnya juga. Bantu channel aku agar semakin berkembang. Terima kasih. Pertama, siapkan blender terlebih dahulu. Lalu, kita masukkan 15 biji daun suji dan 5 biji daun pandan. Lalu bisa kita masukkan 500 ml air. Setelah air masuk, kita akan blender pada kecepatan tinggi sampai daunnya hancur dan menjadi halus. Jika teman-teman mempunyai chopper, boleh juga menggunakan chopper. Setelah semua bahan tercampur, lalu bisa kita matikan blendernya, lalu akan kita saring. Siapkan terlebih dahulu tempat dan saringan, kemudian bisa kita tuang air, daun suji, dan daun pandan tadi. Lalu bisa kita tekan-tekan menggunakan sendok atau spatula sampai semua airnya dapat keluar. Dan ini hasilnya. Air daun suji dan pandan yang sudah kita saring, warnanya sangat hijau dan menarik. Setelah airnya kita saring, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Di tempat lain kita akan siapkan wajan atau manci. Kemudian bisa kita masukkan tepung beras. Setelah itu kita masukkan tepung tapioka. Lalu bisa kita masukkan tepung maizena. Masukkan 1/4 sendok teh garam. Lalu kita aduk bahan kering menggunakan spatula agar semua bahan dapat tercampur. Setelah itu bisa kita tuang air daun suji dan daun pandan. Kemudian aduk menggunakan spatula sampai semua bahan tercampur rata, sampai tidak ada bahan yang bergerindil atau menggumpal. Kemudian baru kita nyalakan kompor pada api sedang cenderung kecil ya. Jangan menggunakan api besar karena nanti adonannya akan cepat matang dan akan mudah gosong. Untuk adonannya terus diaduk-aduk dan diusahakan jangan ditinggal-tinggal ya. Jika adonan cendolnya sudah berubah dan menjadi seperti ini, mengental, kemudian kita tunggu hingga adonannya meletup-letup. Pokoknya diusahakan jangan sampai ada bahan yang gosong, dan juga adonan harus benar-benar tanak supaya nanti tidak cepat basi dan hasilnya akan kenyal dan juga teksturnya akan menjadi bagus ya. Dan ini sudah meletup-letup, baru kita matikan kompor. Sementara adonan cendolnya sudah matang, kita akan siapkan dulu wadah yang berisi air dan juga es batu. Jadi untuk mencetak cendolnya, airnya harus dingin. Untuk mencetak cendolnya, di sini aku menggunakan alat seperti ini ya. Dan aku beli alatnya di online shop. Dan nanti untuk spillnya aku taruh di box description ya. Jika teman-teman tidak mempunyai alat seperti ini, teman-teman boleh menggunakan serok yang berlubang besar-besar seperti ini ya. Setelah itu, masih dalam keadaan panas, adonan cendolnya akan aku masukkan ke dalam cetakan 1/4 bagian atau setengah bagiannya saja.
Setelah setengah bagian atau seperempat adonan cendolnya masuk, kemudian kita akan ambil tutupnya. Bisa kita tutup pelan-pelan aja. Kemudian bisa sedikit kita tekan supaya adonan cendolnya dapat keluar. Setelah kita tekan, kemudian alatnya bisa kita goyang-goyang sedikit supaya adonan cendolnya dapat keluar. Lakukan seperti ini terus sampai semua adonannya selesai. Jika teman-teman menginginkan cendolnya agak lebih panjang-panjang, bisa kalian tekan lebih lama. Baru setelah itu kita goyang-goyangkan alatnya. Dan nanti teman-teman akan mendapatkan hasil cendol yang panjang-panjang. Di sini aku cetak sedang aja, tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Dan ini dia hasil cendolnya, cantik, tidak menggumpal, teksturnya juga sangat bagus dan juga tidak hancur ya. Sementara itu, di wadah lain kita siapkan dulu santannya. Kemudian bisa kita tuang air santan sebanyak 1 liter. Di sini aku gunakan setengah butir kelapa ya. Lalu bisa kita masukkan 1 helai daun pandan. Masukkan setengah sendok teh garam supaya nanti santannya menjadi lebih gurih. Setelah itu bisa kita aduk-aduk santannya dan kita nyalakan kompor. Kita tunggu sampai santannya menjadi mendidih dan juga berbuih. Setelah mendidih, kita matikan kompor, lalu bisa kita angkat dan dinginkan santan terlebih dahulu. Setelah merebus santan, kita akan rebus untuk gulanya. Masukkan 200 ml air. Kemudian bisa kita masukkan 300 gram gula Jawa. Jika teman-teman mau ditambah gula pasir juga boleh. Kemudian masukkan 2 helai daun pandan yang sudah aku simpulkan. Lalu aduk sampai gulanya mencair dan mendidih. Setelah mendidih, bisa kita saring untuk gulanya agar kotoran-kotoran yang ada di dalam gula dapat hilang. Jika gula jawanya sudah bersih dan bagus, teman-teman tidak usah disaring. Setelah mendidih, siapkan wadah dan saringan. Gulanya akan kita saring ya, supaya kotorannya dapat hilang. Dan setelah air gulanya kita saring, kemudian kita diamkan terlebih dahulu ya, dan kita sisihkan. Setelah santan dingin dan gulanya juga sudah dingin, kemudian kita siapkan gelas atau wadah. Terserah teman-teman menggunakan tempat apa. Masukkan terlebih dahulu gula jawanya. Jika semua gula jawanya sudah masuk di dalam gelas, baru kita masukkan es batu. Secukupnya aja ya. Jika kalian tidak suka dingin, tidak usah memakai es batu juga tidak apa-apa. Tapi untuk es cendol ini sebaiknya dan alangkah enak jika dalam keadaan dingin dan kita beri es batu seperti ini ya. Setelah semua gelas kita beri es batu, lalu bisa kita tuang adonan cendolnya. Kemudian baru kita guyur dengan santan. Oke, ini dia hasilnya. Es cendolnya sudah siap untuk disajikan. Bisa kita beri hiasan menggunakan irisan daun pandan. Atau bisa juga jika kalian suka, bisa diberi dengan irisan nangka. Nah, ini dia hasilnya, sangat mudah bukan? Untuk resep selengkapnya sudah aku taruh di box description. Untuk teman-teman, saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba dan semoga sukses. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.